Pertama-tama kita sudah rangkaikan semalam mengenai pemaparan saya sekitar lalu dalam konteks aspirasi secara integrasi. Tadi juga kita sudah berbicara B2B dengan ketua sekretariat saudara, begitu juga sebaliknya. Ini tidak interaksi saja, akan tetapi mobilisasinya akan kita realisasikan. Jadi saya minta KSB itu 5 tahun ini harus solid. Jangan saya dengar pecah kongsi. Kalau pecah kongsi, gara-gara keguyan, kita sendiri yang malu. Karena papihasi sebelum ini sudah terjadi insiden. Saya jelaskan, terjadi insiden itu sebenarnya bukan kemauan saya, akan tetapi kemauan dari kepengurusan yang punya ego sektoral pribadi. Saya tidak mau masuk ke ranah privasi karena saya tahu persis daripada lembaga saya pembunuhan karakter bagus saya hukum. Oleh karena itu kenapa semalam saya bingung Pak Ketua saya telepon untuk percepatan, karena papirasi ini sudah terdaftar di Dinas Pariwisata, sudah terdaftar di Dinas Kelautan, masih ada dokumentasi, sudah terdaftar asisten 2 bidang pembangunan ekonomi, itu semua kami datangi. Nah, malah sudah bicara tentang pelantikan, entah di mana salahnya, karena ketua terkaitnya terjadi making love ini yang merusak tatanan itu. Tidak bisa membedakan mana pribadi, mana yang manajerial. Ini juga sebagai cabur sama kita. Making love itu tempatkanlah pada yang berbeda. Jangan campur adukan antara pribadi dengan sifatnya jemaah malu kita. Apalagi pariwisata ini mengajarkan kita budaya, mengajarkan kita sopan santun, mengajarkan kita ramah tamah. Tapi kalau lingkungan kita tidak semestinya seperti ini, nonsen itu bisa terjadi. Sekali lagi nonsen. Mulai detik ini saya berharap mengurus vaksinasi pusat dan kabupaten kota. Mulailah belajar tentang tipikal boardingnya tentang wisata ramah, baik, smile, tidak gampang emosi, positif thinking, mau mengerjakan apa yang diarahkan dari kementerian, dari gubernur, insya Allah bisa itu semua tercapai. Asal profesional. Nah, perkumpulan usaha pariwisata hiburan rekreasi itu adalah suatu kumpulan destinasi yang ada di seluruh Indonesia. Kalau PHR itu berkembang hotel dan restoran. Kalau kita di sini bicara seperti yang tadi dibilang geografi, yang tadi sudah disinggung kita tentang database secara terintegrasi. Nah, saya siap untuk itu karena apa? Zona geografis kepariwisataan di Lampung ini masih semrawut. Contoh, data agrowisatanya 14 kabupaten kota tidak jelas, data kelautannya tidak jelas. Tidak tertutup kemungkinan kalau kita berprestasi sama pemerintah ini, baik-baik aja kita ngomong sama Pak Gubernur, kami siap menjaga laut dalam konteks wisata, sekaligus juga memberikan lapangan kerja. David, mohon arahan mana pantai yang sejuk, indah, nyaman kayak aqua bisa dijadikan olahraga selam. Nah, itu masuk sama negara, masuk sama pengusaha, masyarakat pesisir itu harus kerja. Tapi semuanya ada aturan bermain. Karena saya tahu waktu saya ketemu sama Dinas Kelautan 2 tahun yang lalu sebelum COVID, Bapak kemudian itu kepala dinas itu, dia akan kami disewanya kapal, kami mau keliling. Keburu COVID, Pak Ketua, nanti saya dulu anak buat saya untuk kita pemetaan zona-zona wisata pulau-pulau yang apa yang bisa dijadikan wisata. Jadi nanti pulau itu menjadi suatu zona pulau papirasi, tapi kita punya kontribusi di dalamnya. Ada
apa misalnya wisata bahari, tinggal kita buat pernik-perniknya, kita buat acuannya seperti apa, kearifan lokal, apa secara terintegrasi. Jadi yang belum terjamah kita ciptakan ide-ide yang cemerlang. Apalagi saya dengar di sini ada konsultan, kita secara kontinu kita buat para pekerja-pekerja pariwisata, pengusaha-pengusaha entrepreneur yang mereka tadi punya duit tapi nggak tahu dia kemana duitnya, padahal itu hasil money laundering. Dia bingung, ya aku ada punya duit 3 miliar tapi nggak tahu usaha apa. Cuma selama ini kita belum menemukan. Jadi kalau kita secara integrasi mau bahu-membahu di pariwisata ini dari aspek kearifan lokal, aspek budaya, ini kita petakan semua di kita dalam arti yang luas. Tadi saya singgung dalam arti yang luas. Jadi pada saat nanti kita SK-kan, itu nanti ada kolom fakta integritas. Fakta integritas itu bukan cuma pengurus. Suaraku keras. Jadi untuk pemaparan yang untuk penataan struktur itu harus yang punya kompeten. Kalau itu nanti di rolling, dia nggak cocok di ekonomi kreatif, taruh budaya. Nggak cocok di budaya, taruh di agrowisata. Nggak cocok di agrowisata, buat di UMKM. Tidak ada yang tidak bisa kalau anak manusia itu mau memberikan win-win solution. Itu so pasti. Tapi kalau memang dia nggak mau, hanya mau pengamat, hanya mau ogah-ogah, yang penting aku punya komunitas dengan orang ke orang hanya untuk membanggakan itu, ya apa kasihan kan? Dia masuk ke aplikasi ini sehingga bisa dia mempertanggungjawabkan, ini loh, aku sudah masuk aplikasi, ada rumah tangganya makin lengkap. Kenapa? Otomatis di destinasi bisa dia jual. Sedangkan multi level aja sekarang udah luar bumi. Apalagi kalau udah kenal pariwisata, kita punya orang digital semua, tinggal kita buat manajemennya. Kamu jual paket, kamu dapat fee. Tapi di situ nanti saya pikirkan. Jadi begitu orang mengenal aplikasi, di rumah pun dia bisa remote. Nih aku dapat paket dari tamu ini, tapi ini dikelola oleh aplikasi lampu. Aplikasi lampu melapor ke pusat, cuma review apa aktivitas reportnya ada. Itu jadi tidak ada segala sesuatu yang tidak terang-benderang. Nah, saya di sini pakai logo Induk Koperasi Pariwisata punya aplikasi. Ini sudah berbadan hukum, cuma karena terbentuk undang-undang yang baru, otoritas jasa apa omnibus law, jadi kita ganti. Kenapa kita buat ini Induk Koperasi Ekonomi Kreatif? Karena saya meniru manajemen Induk Koperasi Angkatan Darat, Induk Koperasi Angkatan Udara, Induk Koperasi Kepolisian. Ada 5 angkatan di sana, pasti berpariwisata. Nah, tinggal kita yang mulai sama koperasi-koperasi dia itu. Otomatis kalau kita bekerja sama dengan unit formalnya yang baik, kawan kita berarti 4 jenderal. Karena waktu saya ke Jakarta, setiap pengurus koperasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara bintang 1. Nah kalau kita sudah dia cuma bintang 1, siapa yang berani mengganggu kita? Ini logika aja kan. PM pun sekarang udah punya koperasi yang di Jalan Guntur ini. Itu kan kalau PM kan pangkatnya cuma Mayor Jenderal, punya koperasi juga. Jadi banyak kita membuat suatu terobosan yang intinya memakmurkan ekonomi dari bottom up sampai top down, dari atas ke bawah. Jadi mana klaster yang di atas, mana yang menengah, mana yang kecil, ayo kita pindah sama-sama. Jadi memang membina satu tatanan masyarakat ini tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Bukan aplikasi saja yang mau bertanding, bukan aplikasi aja mau maju. Bisa nanti kan berapa 18 itu pun punya kepentingan. Jadi terjadi gesekan yang namanya ego sektoral. Bagaimana kita menyikapi? Kalau saya selalu dengan kawan-kawan asosiasi,
apapun ketua asosiasinya, apapun jenis asosiasi, mitra lah Papindo, mitranya. Model makanan, apapun makanannya, betul minumannya. Jadi jangan tinggal apa namanya? Tinggal polemik. Saya selalu sosialisasi. Kita berteman, kita bukan berseberangan. Apapun asosiasimu, kita mitra, kita kawan. Mari kita sekalian. Jangan ada sirik. Itu. Karena gini loh. Kadang-kadang ya semua asosiasi yang ada di sini berlomba-lomba ketemu sama kepala dinas. Ending-endingnya minta proyek. Kalau ada proyek satu, yang satu cemburu. Loh aku kenapa nggak dikasih Pak Kadis? Padahal dia sendiri yang tidak pernah mengikuti aturan main dinas itu. Dinas pariwisata itu kan punya program kelautan, program destinasi, program pembinaan SDM. Itu kita harus ikuti. Nah, saya berharap Pak Ketua, setelah kita SK-kan, surat SK kita buat, tembusan Bapeda. Bapeda itu adalah membuat satu anggaran APBD kepariwisataan. Karena saya lihat waktu kemarin, anggaran dinas pariwisata Provinsi Lampung tidak sampai 1 miliar. Sementara daerah 14 kabupaten kota. Sementara di Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan 21 kecamatan 29 miliar, bukan tahu. Pernah 4 triliun apanya anggaran APBN. Jadi kita berkaca dibanding dari daerah-daerah tetangga itu. Nah, selanjutnya kita sebagaimana kembali ke laptop karena kami nggak bisa lama-lama di sini. Mohon nanti untuk sekretariatan, urusan sekretariat mengenai pembiayaan bendahara saya dengan bendahara di sini supaya nggak berkeli-keli. Tadi saya sudah ngomong sama Pak Ketua bagaimana formatnya supaya ini menjadikan tidak benang merah, supaya langgeng sampai bulan 3 terpenuhi target. Karena kita tadi sudah diskusi kalau nggak dapat di anggaran bulan Maret di P perubahan anggaran. Perubahan anggaran itu Bapak di tingkat kabupaten kota, Bapak di 14 kabupaten kota itu ada, kalau saya di tingkat kementerian. Jadi sama-sama kita kerjasama, mudah-mudahan dapat dana dari kementerian, dapat lagi dana gubernur, kita satukan. Kantor pun nggak di sini. Jangan dulu. Kantor pun nggak di sini. Kenapa? Sudah ada pembiayaannya. Nah, kalau itu misalnya sudah sudah ter SK, tentu didaftarkan di Kesbang Linmas. Kita tahu di Kesbang Linmas itu pembinaannya ada partai politik, ada profesi, ada ormas. Nah, profesi itu ranking kedua. Ranking pertama pembiayaan partai politik yang 5 tahun sekali. Jadi semakin banyak kegiatan partisipasi di sini, semakin banyak pula lah dapat kita dari Kesbang. Syukur-syukur kita pindah kantor yang lebih eksklusif lagi. Kita punya galeri, kita punya ini, punya ini. Karena bicara pariwisatanya nggak bisa terpotong-potong. Silakan aja mabesnya di sini, tapi berserak. Kita punya apa? Program, programnya berserak. Oh di sana Pak Ari, oh di sana destinasi, oh di sana digitalisasi, oh di sana event. Tadi saya sudah singgung sama ketua, mulai 2022 ini kita perlu tenaga konsultan event. Kita buat, kita rekam Januari apa, Februari apa, Maret apa, tiada hari tanpa event. Nggak ngerti bisa berkonsultasi sama KSP kami siap. Dan itu sudah saya buktikan kemarin, walaupun saya dalam keadaan capek karena saya barusan presentasi di Sumatera Utara tanggal 9, karena saya sudah komit sama ketua harus datang, saya datang. Sampai jam 1 saya ngomong sama Ibu Leni, itu betul nggak boleh nih? Jangan saya resiko tinggi, pulangnya kena COVID. Nggak gitu. Kan gitu saya bilang.
Karena saya bawa ketua, sekretaris, bendahara, anak bini ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Untuk apa? Untuk mentoningkan kebersamaan Papirasi Pusat dengan Papirasi Daerah. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, nawaitu kita, sukacita kita, pasti yang baik, hasilnya baik. Walaupun kita tahu tantangan itu pasti ada, tantangan itu ada. Saya buka lembaga 2014 Papindo sama Papirasi. Tantangan saya orang politik, tantangan saya polisi, PM yang selama ini sudah terbiasa mendapat uang siraman. Karena rata-rata pengusaha-pengusaha pariwisata itu nggak mau ribet, dari keuntungannya ini upeti. Ibaratnya dengan upeti itu kayak angin, nggak nampak tapi terasa. Apa itu gimana? Nggak dapat temuan tapi terasa deh gitu. Nah, begitulah halusnya dia membuat satu senang-senang itu. Jadi kita langgeng aja, kita bekerja berdasarkan itu SOP. Yang jelas bapak-bapak, lahirnya Papirasi bukan karena Edi Saputra, karena undang-undang, buka contoh Google nomor 10 tahun 2009 pasal 50. Mungkin anak-anak milenial, apa itu Papirasi? Perkumpulan usaha pariwisata, hiburan dan rekreasi. Artinya mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kalau ada destinasi terbuang ataupun punya harta warisan tapi tanahnya nggak sawahnya nggak dibenerin, kita buat sawah berbasis pariwisata. Saya sudah punya konsultan, tinggal bagi hasil sama yang punya sawah, kan enak. Tinggal kita wawancara, berapa hasil sawahmu? Sekian. Kalau kami yang kelola bagaimana? Sawahmu laku, dikunjungi orang wisata kemari, waduh, dapat banyak ya untuk itu. Jadi kita rubah mindset dia yang selama ini kaku menjadi multifungsi, menjadi suatu entrepreneur bisnis. Jadi saya berharap seperti yang kata sekjen saya, kami ini maunya ada kunjungan pertama, kunjungan kedua, ibaratnya ada semacam surga, tapi nggak menandingi surga yang diciptakan, yang dijanjikan Tuhan, surga duniawi yang kita nikmati sebelum hidup sesudah mati. Kita kan akan berakhir. Cuman kita baca buku-buku lebih hebat pemandangan sesudah mati atau sebelum. Ini yang kita pandang ini hanya baru 1%. Tapi ketika kita melewati hidup sesudah mati 1000 kali apa kenikmatan yang kita hadapi di dunia ini. Apakah ini ketuk sosial? Mungkin kan ini ketuk ini agama apa? Ya udah akidah aja. Yang penting sifatnya itu kebaikan. Itu terlihat dan ini nanti di YouTube kan, jangan tempat bilang bisa dijual. Apa itu Papirasi? Sudah saya jelaskan kan. Perkumpulan usaha pariwisata, hiburan, rekreasi Indonesia. Apa itunya? Keuntungannya mendidik anak manusia, SDM-nya menjadi pekerja pariwisata. Jadi kalau kita pakai mulut orang tak percaya, tapi kalau sudah kita seremonial ini YouTube. Demikian saya minta ada nanti FGD di grup forum diskusi, karena kita sering berpergian masing-masing keluar kota berjauhan. Jadi ada kelebihan kalian kita share di grup, ada kelebihan kami kita share grup. Jadi kita berkolaborasi walaupun kita berjauhan. Demikianlah dulu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih atas sambutannya Bapak di tempatnya Pak. Enggak tahu aja lah. Baik, mungkin bisa. Ibu aja bertanya. Oke, bentar. Ayo. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Papirasi Indonesia, Pak ya. Iya. Ya, saya sini saya dalam arti menghormati menantu saya, dan di sini saya ingin bertanyakan setelah terbentuknya ini
kita kan memerlukan dana operasional Pak ya, yang namanya satu APBD provinsi, ya kan? Yang saya tanyakan gini Pak, pernah nggak di provinsi lain yang sudah dibantu melalui anggaran tersebut, ya kan? Kedua, teknis sehingga pemerintah daerah bisa bantu kita. Karena setahu saya, kalau di kota Pak ya, kalau Jawa Kota jadi tentu saja dulu, ataupun memang organisasi yang sudah lama. Cuma itu aja Pak. Kedua. Dilaporkan itu lagi ya. Jadi Pak pertanyaan Bapak. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Dua ya. Bapak, Ibu. Ya. Yang di depan. Ayo Pertanyaan. belakang tuh. Tuh, ayo masuk belakang. Ini di depan. Bisa ada pertanyaan? Yang Bapak kumpul. Ya Pak, sebelumnya saya dari perwakilan Tanjung Bintang. Sebelumnya saya pengen Kita nggak belum. iya Kabupaten. Kabupaten Kabupaten. Kecamatan. Tapi kabupaten Lampung Selatan. Iya. Iya, di sini sebelumnya saya terima kasih banyak sudah memberi saya kesempatan untuk gabung di Papirasi Lampung. Saya mewakili Tanjung Bintang. Saya sih bukan pertanyaan ya Pak, saya cuma hanya menyampaikan keinginan bahwa saya pengen memajukan daerah di Tanjung Bintang karena memang banyak banget Tanjung Bintang itu potensi. kecamatan. Tapi Kabupaten pusat Lampung Selatan. kepala daerahnya Lampung Selatan. Berarti Bupati Lampung Selatan. Lampung Selatan aja bilang. Oke, ya Lampung Selatan saya pengen memajukan Lampung Selatan karena banyak sekali destinasi, banyak sekali daerah-daerah yang sebenarnya banyak keindahannya tersembunyi tapi belum bisa dikembangkan, belum bisa terjamah secara menyeluruh gitu loh, Pak. Saya cuma pengen minta support seperti saya bergabung di dalam Papirasi Lampung seperti ini gitu. Saya ingin memajukannya. Yang pertanyaanmu bagaimana cara memajukan? Iya benar. Bagaimana cara memajukan? Bisa dikasih contoh Ibu di sana Contoh. Tanjung Bintang ada apa? Misal kemarin saya sempat memviralkan suatu bendungan itu ada bendungan memang tempatnya agak terpencil ya, tapi dia bagus gitu. Cuma karena memang swadaya dari sananya kurang, mungkin dananya kurang, jadi kurang maju dan pemikiran mindset orang-orang sana tuh untuk maju itu susah loh Pak. Saya mengubahnya untuk mereka, ayo loh ini bisa, tempat ini bisa dijadiin ibaratnya cari cuan, ini bisa dikembangkan sebagai tempat wisata gitu loh, seperti tempat yang lainnya gitu. Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Dia jawab dulu. Tes, ini pertanyaan yang menggelitik dari Pak Lukman. Tadi saya sudah sharing B2B. KSP saya sudah lengkap, KSP beliau sudah lengkap. Semua orang pasti cari solusi bagaimana sih supaya maju Papirasi Lampung. Nah, sebenarnya itu pertanyaan kalau ketuanya sih sudah ngerti. Cuman karena Bapak ingin tahu supaya menambah wawasan, saya kasih ilustrasi. Kalau Papirasi ini sudah berbadan hukum, pengurusnya sudah badan hukum, kop suratnya dibuat, sekretariat, lalu menyampaikan ke Kesbanglinmas, sudah pasti punya hak di situ, hak dan kewajiban Pak Lukman. Itu kita Pak Lukman jangan hanya ditanyakan, tapi besok-besok lupa. Jadi itu dapat dalam setahun itu 3 kali. Itu bukan miliknya ketua, miliknya Papirasi Lampung yang notabene-nya di Bendahara Lampung. Peruntukan uangnya pun tidak ada di situ korupsi. Makin banyak pekerjaan kegiatan Lampung, makin banyak pula lah honornya di situ. Tapi kalau kalian nggak lapor ke Kesbang, ya udahlah, hanya sebatas papan nama. Mati sekali hidup tak mau. Itu satu item. Apalagi mesin duitnya Papirasi Lampung. Kita setelah kita berkoordinasi dengan tim gabungan, PM, Polda segala macam, kita punya hak sertifikasi Papirasi. Kenapa? Bagaimana kita mau mensertifikasi dia kalau bukan anggota dia? Supaya apa dibuatkan sertifikat itu? Supaya jangan ngaku-ngaku, oh itu aku punya PRI. Nah, terjadi gesekan, oh itu aku asin, aku punya. Oh, elemen kan banyak. Elemen itu banyak di sini punya kepentingan. Bahkan Mama cakap, saya dulu mantan OKP.
pajak dikapling, masuk wisata siluman dikapling, yang penting jadi duit. Hanya pakai baju belang-belang merah putih, judulnya NKRI harga mati. Nggak usah ada buat siapa di situ. Tapi endingnya jual. Padahal lembaganya nggak jelas. Ketika kita mau tanya, loh ini kan daerah pariwisata Lampung Selatan, PS, bangunan setempat. Jadi kalau menjaga tempat pulau yang indah, beautiful, mencapai ke situ, keburu stres wisatawannya. Pungutan liar, kami dua sudah mengalami sama berdarah. Total berapa kita keluar? 50.000. Padahal kami bukan tamu, hanya untuk mengunjungi pemilik RT. Apa semacam villa. Nah, tapi itu masukan sama kita aja, gue bilang sama ibu bendahara. Ada yang mana kita? Oh ini rupanya permainan kutipan liar pakai kertas-kertas. Jadi berapa dapat tadi? Pohon duitnya Pak Piran. Sertifikasi keanggotaan terdaftar di Kesbang Linmas. Belum lagi buat kegiatan-kegiatan yang gajah tadi yang dipaparkan oleh ketua sama sekretaris, sama-sama kita dengarkan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ini akan menjadikan aplikasi ini instan dan permata. Asal semua pengembangan instrumen dari digitalisasi, kuliner, contoh buat idol. Kalau sudah terdata 14 kabupaten itu kan makanan ciri khas daerah beda-beda toh. Nah, ketua kabupatennya kita buat kuliner berbasis kearifan lokal dibuka oleh Bapak Gubernur. Duit lagi. Yang penting kita menciptakan ide-ide cemerlang, inovasi yang belum pernah terpikirkan orang. Ini kita kan dikasih Tuhan batu kepala ini kan indah. Di sini komputernya semua. Saraf kanan bagus, saraf kiri otaknya kotor. Tinggal kita yang step, mau baik atau mau buruk. Ibaratnya kalau marga saya orang Batak, aku bilang sama dia, aku marga yang terlengkap lupis. Lupis itu ada dua dimensi, lipat, ular, buaya, iblis, setan. Itu di kiri. Tapi kalau di kanan dia bisa lembut, ulet, baik, ikhlas, setia. Nah, itu kan suatu falsafah untuk pembenaran diri dalam suatu marga. Kebetulan marga lupis itu terlahir dari ayahku dengan mamaku, jadi aku marga lupis. Padahal aku di KTP Edi Saputra Sarjana Hukum, gak pakai embel-embel. Nah orang Sunda, ya Sunda aku kumain. NTB, ya aku ngomong NTB sama gubernur nasional. Ya cuman bapakku mamaku ya itu. Jadi saya kira itu pertanyaannya sudah dijawab. Yang kedua, tata kelola daripada ibu itu, tolong nanti provinsi berkoordinasi, tinggal main YouTube Bu. Ibu kirim aja destinasi di YouTube, ibu kirimkan ketua sama sekretaris, nanti mereka yang bahasnya bagaimana menjadi yang bagus tertata. Kan ibu bilang tadi kan tertata di wilayah kabupaten itu, berarti kan 3 kecamatan. Menarik kan dengan zaman digital, share matanya digitalnya. Jadi kalau ibu itu sebenarnya digitalisasi untuk cara kerja orang aplikasi itu apa Lampung inilah yang lebih kompeten. Saya kira itu singkat padat karena waktu tiap masih banyak lagi agenda sekretarisku sama bendaharaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.